Koin, Koja Inspiratif. Wali kotanya adalah Amirul Tamim. Setelah beliau tinggal yang melanjutkan. Iya, sore hari ini saya dijebak oleh Bung Bardin ini. Kenapa Pak tertawa? Jawabannya saya masih ingat. Di sekitar kita ini ada manusia-manusia yang spekulan. Masyarakat bau-bau ini tidak miskin. Pendapatannya yang rendah. Tapi skenario itu sayang tidak berlanjut berapa lama. Padahal kita sudah buatkan ya. Mimpi kita, jembatan Buton Muna itu pasti tersambung. Itu mestinya terjadi belasan tahun yang lalu, Pak. Bocor soal mungkin Bardin sudah beli tanah di situ. Mental pejabat yang harus seperti apa yang supaya skenario kita ini jalan terus. Nah, satu kelemahan saya mungkin saya tidak siapkan jadi penjilat mereka. Hanya satu kalimat yang disampaikan beliau. Kalian itu wartawan. Penanya saja katanya sudah tajam, apalagi mulutnya. Tugas pemimpin itu intinya memperbaiki. Kalau merusak itu gampang. Memang ada yang harus segera kalau mungkin sudah terlalu mengganggu atau mungkin sistem sisi gitu. Aturan, katakanlah aturannya memang harus sudah waktunya. Ada yang mengatakan kita kekurangan figur hari ini. Ada juga yang mengatakan begitu. Mungkin Bapak setuju atau tidak. Kader Buton itu banyak. Ya. Satu yang mungkin harus menjadi pegangan kita. Satunya itu kita mengangkat kata-kata itu ya. Kalau saya dulu, kalau orang-orang yang terlalu banyak puji-puji saya tidak pakai. Karena saya pikir pasti ada maunya itu. Iya. Kalau dia puji berlebihan, pasti ada yang dia rusakkan. Saya dulu banyak puji Bapak, tapi saya tidak banyak maunya, Pak. Ya. Percayalah bahwa negeri ini menjanjikan untuk masa depan dari generasi-generasi Buton untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Baik. Karena bersama itu lebih baik. Bersama lebih baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali kami hadir dalam rubrik Koin, Koja Inspiratif. Koja Inspiratif ini menghadirkan orang-orang inspiratif. Dari sekian banyak yang menawarkan kepada kami juga selektif karena tayangan ini memang benar-benar menyisakan inspirasi dari orang-orang yang hadir dalam rubrik ini. Ada sosok-sosok yang juga pernah menjadi tokoh utama perjalanan daerah ini setelah dulu jadi administrasi, kemudian daerah otonom. Dan wali kota pertama pada saat itu adalah Bapak Amirul Tamim. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini sudah sangat beruntung kembali karena kita dipertemukan dengan beliau di momen-momen yang sangat penting. Beliau juga cukup padat agendanya sebagai wakil rakyat, tapi kerap ada di daerah ini dan setiap hadir ke sini pasti memberikan inspirasi kepada semua. Dan momen kali ini kita ingin beliau kita menelisik kembali, kita review kembali karena dulu perjalanan skenario daerah ini termasuk saya juga menjadi bagian dari bimbingan beliau. Beliau adalah guru besar Bapak pembangunan daerah ini dengan melihat banyak hal yang sudah ada di daerah ini. Itu tidak terlepas dari nama Amirul Tamim. Dan kesempatan ini mungkin ya kita Koja Inspiratif itu berarti lebih santai kita suasananya. Ya, Pak, ada kerinduan masyarakat. Walaupun mungkin saat ini Bapak sudah beraktivitas di Jakarta, kemudian kembali ke sini, tapi tidak sempat lagi seperti dulu untuk menengok masyarakat. Tapi percaya bahwa masyarakat merindukan suasana ketika Bapak hadir, pasti mengenal itu. Apalagi yang mungkin sudah berpengalaman, ya orang-orang tua kita, itu pasti tidak terlepas. Satu kalimat yang mungkin pernah saya
utarakan dalam beberapa momen dulu. Saya ibaratkan Jakarta itu gubernurnya adalah Ali Sadikin. Setelah itu tinggal yang melanjutkan. Bau-bau juga begitu. Wali kotanya adalah Amirul Tamim. Setelah beliau tinggal yang melanjutkan. Tapi skenario itu ada di dalam otak beliau. Saya ingin kembali mereview, mudah-mudahan beliau tetap segar ya untuk memberikan istilahnya ada skenario yang ada dalam otak beliau ini tentang daerah ini. Dan saya tahu persis itu belum tuntas semua. Karena hari ini Bau-bau masih perlu butuh sentuhan. Untuk pertama Pak, Bapak melihat Bau-bau hari ini, apa yang ada dalam benak Bapak? Mungkin korelasinya dengan hasrat kita untuk membuat daerah ini lebih seperti yang kita harapkan. Dan ya bagaimana menurut seorang Amirul Tamim, Bau-bau ini apakah nanti bisa prospeknya kita bisa andalkan seperti dalam skenario kita dulu Pak? Iya, makasih ya. Koja inspiratif ya. Iya, sore hari ini saya dijebak oleh Bung Bardin ini. Tiba-tiba untuk datang. Ini korek-korek, mungkin bisa jadi inspiratif ya. Jebakan bermakna nih. Jebakan bermakna. Terlalu berlebihan juga sebenarnya tadi awalnya ini. Itu malah masih kurang Pak bagi saya. Oh ya, terkait dengan Bau-bau. Jadi Bau-bau itu harus kita lihat dulu dari sejarah masa lalunya, ya kan? Saya kira kita tidak usah cerita tentang sejarah masa lalunya. Semua mungkin generasi Buton maupun yang senior dan yang muda-muda sudah pasti paham bagaimana keberadaan Bau-bau sebagai pusat kesultanan dulu dan peran-peran yang dimainkan. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya, mari kita lihat tantangan kita ke depan setelah kita menjadi daerah otonom. Semua punya peluang untuk maju, ya kan? Dulu Sulawesi Tenggara itu yang maju ya Bau-bau, ya. Yang lain itu boleh dikata menyusul. Karena jadi daerah provinsi, kemudian jadi daerah otonom, berlomba. Karena semua punya potensi. Kalau Bau-bau yang punya potensi, kemudian salah kita polakan, maka kita bisa tertinggal. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana melihat Bau-bau? Pertama, lihat dulu secara geografis. Secara geografis kita berada di kaki depan Sulawesi, menghadap ke kawasan masa depan Indonesia, Maluku dan Papua. Dan perhatikan dinamika orang yang bergerak, datang dan pulang ke negeri ini. Itu ditandai dengan Pelni. Dan ketika kita mau buka pesawat, bangun mendatangkan pesawat, ternyata kan potensi besar gerak manusia itu kan dari timur, penumpangnya dari barat. Artinya kita tidak berorientasi ke daratan Sulawesi Kendari, ya kan? Tidak berorientasi ke sana. Oleh sebab itu harus Bau-bau ini secara fisik harus disiapkan menjemput masa depan dari dinamika simpul-simpul Indonesia masa depan. Nah, sebagai kota, maka ruang fisik yang harus menjadi perhatian. Nah, bagaimana? Di awal jadi kota otonom, kita kan hanya punya daerah yang tumbuh itu Wolio, Betombari, ya kan? Sementara kawasan-kawasan sekitarnya terabaikan. Orientasi masyarakat pada waktu itu mengarah ke Batauga, yang sekarang Buton Selatan. Nah, dulu kan belum ada Buton Selatan, ke arah Batauga. Bau-bau juga dulu baru 4 kecamatan, Pak. Baru 4 kecamatan. Oleh sebab itu kita katakan jangan salah mendesain. Jangan kita belajar dari kota-kota lain. Jangan sampai kita arahkan satu arah, kota lamanya mati. Hati-hati memainkan kota lama. Karena di situ simpul dari aset-aset
masyarakat lokal. Ada peradaban di sini. Di situ selain peradaban, tapi aset yang nilai ekonominya tinggi. Kalau kita geser satu arah, mati aset masyarakat, rugi daerah itu. Kita tidak mau itu. Oleh sebab itu kita bikin skenario. Skenarionya kita jadikan kota satelit. Kalialia kita jadikan kecamatan, ya kan? Kemudian kita mainkan Kuantiro, ya. Ya. Terus kita mainkan Palagimata. Hitungan Palagimata itu kawasan berbukit dan lain sebagainya itu daerah ini bertingkat. Itu melihat piramida penduduk. Kita bisa bayangkan kenapa Tomba, Bataraguru, Bone-Bone, Wameo tumbuh padat dan mengarah ke kumuhan. Karena ruang-ruang untuk terbangun itu tidak disiapkan, sehingga masyarakat harus bangun di sekitar rumah orang tuanya. Akhirnya padat sumpah di situ, padat. ya. Nah, piramida penduduk kita ternyata usia 20 tahun ke bawah itu besar. Kalau 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, mereka sudah usia dewasa, kawin, ruang mana yang dibutuhkan? Itulah kita bangun Palagimata, bikin kantor di sana, bikin rumah sakit di sana. Sampai ada istilah dulu Kasibah dan Lisibah, ya Pak? Iya, Kasibah Lisibah. Nah, itu menyiapkan kawasan bangun, siap bangun. Nah, sekarang bisa lihat sudah tumbuh perumahan kan? Ya. Sekarang begitu kalau itu. kita yang mengikuti, seolah kita membalik telapak tangan dulu dan hari ini. Sepertinya apa yang Bapak sampaikan dulu yang mungkin kita tidak percaya, karena saya tahu persis dulu. Saya sempat ngobrol dengan Bapak juga beberapa kali. Ketika ada kasakusuk tentang program, Bapak itu hanya tertawa. Terus saya bertanya dulu, Pak, kenapa Pak tertawa? Jawabannya saya masih ingat. Mereka itu tidak tahu langkah saya yang saya sudah siapkan dan sudah jadi itu sudah ada. Tanpa mereka sadari bahwa yang saya sampaikan ini kadang belum sampaikan, tapi sudah targetnya sudah ada. Itu maksudnya apa itu, Pak? Jadi gini, di sekitar kita ini ada manusia-manusia yang spekulan. Kalau program rencana itu kita buka, maka pasti kawasan itu sudah dikuasai oleh orang-orang tertentu. Saya katakan, masyarakat Bau-Bau ini tidak miskin, pendapatannya yang rendah. Pendapatan yang rendah. Ya, karena kalau kita katakan miskin, dia tidak punya, selain pendapatannya tidak memiliki aset. Tapi sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan rendah itu mempunyai aset yang cukup besar. Luas tanahnya, katakan di Lipu, Katubengke, saudara-saudara kita itu pendapatannya rendah. Tapi kalau kita tanya asetnya, udah bilang ada 5 hektar, 3 hektar. Iya toh? Nah, begitu pun di Kalialia, Lowu-Lowu, Palabusa dan sekitarnya. Kita lihat banyak perantau yang tinggal, ibu-ibu dan anak-anak. Kenapa? Mereka keluar untuk mencari. Padahal asetnya tinggi. Oleh sebab itu kita pancingkan di sana power plant. Nah, kenapa power plant di sana? Karena itu mimpi kita, jembatan Buton Muna itu pasti tersambung. Nah, coba lihat bahwa kawasan nanti untuk menjadi kawasan-kawasan yang produktif sebagai yang kita harus siapkan, kawasan-kawasan tertentu, pergudangan, mungkin industri-industri tertentu yang kecil untuk olahan, gudang, karena kita inginkan salah satu kawasan kita ini harus menjadi kota distributor, mensuplai kawasan sekitarnya. Karena kita punya pelaku-pelaku, ya kan? Kita punya pelaku masyarakat swasta yang ulet, ya, tahan banting. Iya, semua menguasai wilayah timur apalagi kan. Jadi kita lihat kalau tersambung itu, kenapa kita langsung dulu bangun jalan Kalialia,
Kulagana itu mendekatkan akses, dan itu nanti menyambung dengan Buton Tengah yang sekarang Buton Tengah. Dulu itu kita bilang Wadia Bero, Baruta. Tapi Oke, coba betul, lihat betul, itu di atas Baruta, itu daerah rata. Kemudian lihat itu lagi di daerah itu tanahnya siap, sumber daya manusianya orang Buton Tengah itu siap. Artinya dalam konteks bahwa orang Buton ini siap sebenarnya dari awal. Sisa kita memfasilitasi. Tapi skenario itu sayang tidak berlanjut berapa lama. Padahal kita sudah buatkan ya. Kita taruh stadion di sana, kita pindahkan pasar Laku-Logo dengan terminal, kita bangun itu jalan dari Laku-Logo di belakang warung rumah itu kan. Itu yang alhamdulillah sudah diteruskan. Itu sebagai bypass yang sekarang sebelum itu. dilanjut ini. Gitu. Jadi gini, apa yang disampaikan beliau ini mungkin connect dengan apa yang terjadi hari ini. Saya curiga jangan sampai skenario yang akan datang ini masih ada dalam pena beliau sebenarnya. Karena seperti yang disampaikan tadi, dulu memang setelah beliau berakhir masa jabatannya, seolah ada yang masih merasa kurang begitu karena ada sesuatu yang belum selesai. Mungkinkah itu Pak? Ya kita selalu berharap Bapak berkomunikasi dengan siapapun yang memimpin daerah ini karena Bapak kan yang menetapkan dasar. Tapi sejauh mana kita tidak pernah mengetahui itu. Tapi yang jelas hari ini arahnya kayak saya lagi ngobrol dengan wali kota pada saat itu tempatnya. Artinya begini, masyarakat sangat mengharapkan karena bau-bau ini kan dulu, hari ini baru kita berpikir seandainya Kota Mara itu tidak ada hari ini atau seandainya Pantai Kamali tidak ada, apa yang akan kita bisa kumpul di mana kita di bau-bau hari ini? Koneksitasnya Pak, apakah mungkin ini yang Bapak pernah letakkan dulu keyakinannya bahwa ini harus butuh waktu yang relatif panjang karena seperti yang Bapak sampaikan belum waktunya. Lantas kapan Pak? Jadi begini, kita tidak mungkin menyelesaikan sendiri. Harus berkesinambungan. Ya. Dan saya kira Pak Monianse paham. Ya, dalam 1-2 tahun ini kelihatannya mau nyambung ini. Ya, karena dia paham karena beliau itu ikut dari awal sebagai bagian dari perjalanan kota, ya. Kemudian dia jadi anggota DPR yang sering kita debat. Kemudian sekarang beberapa kali sudah juga komunikasi bagaimana beliau tahu lah arahnya. Jadi kita kan harus mendesain bau-bau ini secara fisik, ruang fisik. Tapi dengan membangun ruang fisik ini langsung berdampak terhadap masyarakatnya sendiri. Contoh, kenapa kita harus segera bangun Laku-Logo itu menempatkan terminal dan pasar dan membangun jalan di belakang warung rumah itu. Itu Anda bisa bayangkan. Itu masyarakat warung rumah dan Laku-Logo kita hanya sentuh dengan berapa miliar anggaran dan instrumen pembangunan di situ. Itu nilai aset masyarakat di Laku-Logo itu bisa naik berpuluh malah beratus kali. Ya, kalau dia sudah dekat terminal, dekat pasar, pasti nilai asetnya semakin. Dan sekaligus bisa merubah generasi Laku-Logo itu, generasi mudanya ya. Saya kagum. Kalau kita bikin acara Karang Taruna, selalu unggul. Nah, jadi ada inovasi, ada motivasi mereka maju. Tapi kalau kita tidak fasilitasi secara ruang, mereka bisa menjadi manusia yang dinamis, tapi bisa stres. Padahal potensinya besar. Potensinya besar. Warung rumah masih membelakangi laut, Mas. Ya, Anda bisa bayangkan setelah jalan, berapa nilai aset masyarakat yang di pinggir itu jadi itu puluhan miliar lah. Dari hanya berapa rupiah, sekarang itu bisa menjadi. Jadi cara merubah untuk
memperkaya orang, tidak perlu mengganti orang, tapi membuka bagaimana dia punya Peluang yang aset lain. itu memberikan nilai. Itu mestinya terjadi belasan tahun yang lalu, Pak. Iya. Tapi kalau kita buka skenario itu, Bocor mungkin- soal ini. bocor soal mungkin Bardin sudah beli tanah di situ. Nah itu dia, beliau ini kan langkah-langkah yang strategis. Kayak pemain catur itu kan, kenapa lama berpikir? Karena 10 langkah berikutnya sudah ada di depan situ. Kita masih memikirkan menggeser pion ini. Jadi seperti itu. Jadi siapa sangka orang saudara-saudara kita di Lipu Katubengke menjadi orang-orang yang punya nilai aset. Kalau kita total itu dengan hanya investasi pemerintah berapa puluh miliar, nilai tanah aset di situ triliunan kan? Iya. Sekarang gini, Palagi Mata, kemudian kawasan terbangun di Palabusa dan sekitarnya. Dulu kan jembatan yang kita bicarakan dulu menyambung Pulau Buton dan Muna kan sebenarnya dulu sempat kita ngobrol terus, tapi kan masyarakat tidak yakin. Hari ini seolah-olah itu ya sepertinya jangan-jangan dalam perjalanan ketika masyarakat terlena, tidak ada perkembangan informasi, ternyata itu jalan terus. Dan ini tampaknya akan jadi nih barang itu. Jadi gini, teknologi jembatan bentangan 1000 meter itu bukan barang susah. Sudah ada teknologinya ya. Di beberapa negara malah yang berpuluh-puluh kilometer jembatannya ya. Kemudian kita melihat perspektif global akan datang. Potensi yang kita miliki semua ini kan permintaan global. Kita punya aspal. Sekarang apakah yang harus kita pegang? Tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia. Itu dulu. Ya, nanti tanya sia-sia. Ya. Pertanyaan kita, apakah aspal itu untuk jalan? Mungkin bukan untuk jalan. Kemungkinan ada kegunaan lain yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi besar. Nah, yang di dunia ini cuma kita yang miliki. Dengan satu negara. Ya. Kita bayangkan kalau teknologi itu maju dan satu kebutuhan energi tertentu yang itu namanya aspal. Apakah kita bukan satu daerah yang potensial? Ya disegani kita nanti. Iya kan? Nah, pertanyaan kita, SDM kita siap enggak? Infrastruktur kita siap enggak? Oleh sebab itu, siapapun yang jadi kepala daerah di sini, dalam konteks Kepulauan Buton yang kita sudah sepakati bersama, ruangnya ini harus kita siapkan bersama. Nah, untuk bau-bau pada waktu itu, ya kita mulai menata sebelum ekspansi yang lain gitu. Perjalanannya kan ini kita sudah, ya artinya dalam beberapa tahun, ya mungkin belasan tahun terakhir ini, kira-kira menurut Bapak, sekian persen skenario kita itu connect dengan apa yang sudah terjadi hari ini? Artinya saya tidak ingin mengatakan siapa yang salah, tetapi mungkin coba berdiskusi kembali kepada siapapun. Sudah hentikanlah, karena pengalaman saya 10 tahun, kalau mungkin seorang Amirul itu tidak tahan banting, mungkin tidak ada kita bisa buat. Selalu kita mengalah. Bagaimana kita di demo pada waktu memindahkan pasar, memindahkan semua pedagang-pedagang yang menggunakan ruang-ruang tertentu, penjual kayu di pinggir jalan, penjual ini di pinggir jalan. Bagaimana kali bau-bau yang di dalamnya semua rumah-rumah yang itu, terus bagaimana orang-orang tua, keluarga-keluarga kita sepanjang Kaubula, Wameo, Tarapu, Bone-Bone, itu daerah yang padat. Apakah mereka ketika dinamika kota kita ini maju, mereka bisa tinggal diam menjadi penonton? Mungkin mereka menjadi manusia yang marah, tidak tersentuh
Oleh sebab itu, instrumennya Kota Mara. Sekarang kan sebelum saya selesai dulu, kita coba mungkin bisa diteruskan oleh yang lanjutnya di belakang Bone-Bone. Ya kan? Ya. Terus ada yang mungkin anunya ceng-ceng sekarang situ. Ya. Namanya itu menunggu momen lagi kayaknya. Itu seharusnya kita sudah lihat teknologi jembatan layang itu kan sudah masuk di kawasan timur. Jalan di Kendari, jembatan di Kendari itu Bahtera Mas sudah ada. Artinya dari Bone-Bone situ sampai dengan di Lakeba tidak menutup kemungkinan jalan konstruksi itu tidak mengganggu itu daerah-daerah lain. Itu harus optimis di situ. Iya, justru menambah ini ya, menambah arsitektur daerah kayaknya. Kalau karena waterfront city kita jadinya nanti. Karena potensinya ada. Potensinya kita punya lapangan terbang di Beto Ambari, kita punya pelabuhan di kota, sehingga itu menjadi kawasan strategis nasional. Kita pada tahun sekian pernah surveinya 3MG tentang potensi hasil laut yang ternyata kita punya potensi hasil laut yang bisa dikelola dan bisa sekian jam tiba di Hong Kong. Ya. Dari Bau-Bau ke Bali dan Bali langsung ke Hong Kong. Dengan kita punya potensi sumber daya manusia. Ya. Ya kan? Potensi sumber daya manusia buton itu kan ada di Papua. Ada di Maluku, ada di kawasan IKN ya. Balikpapan, Kalimantan Timur itu. Jadi ya, ada masyarakat kita di Lubanggai sana. Ya kan? Ini jalur-jalur ekonomi masa depan Indonesia. SDM-nya yang kurang kita itu bagaimana kita menyiapkan SDM kita yang berkualifikasi. Ya, syukur Palimasi sudah bangun perguruan tinggi perikanan maritim sana ya. Mudah-mudahan itu bisa itu. Kemudian bagaimana dulu kita mendorong Unidayan dengan Muhammadiyah untuk menjadi perguruan tinggi. Alhamdulillah mereka Muhammadiyah dan Unidayan kan termasuk perguruan tinggi terbaik. Iya. Ya kan? Iya. Ya. Kita sadar bahwa SDM kita harus kita siapkan, cuman jurusan yang perlu kita. Ya, kalau saya tidak salah dulu di masa pemerintahan Bapak juga kan itu dirintis. Semua pejabat-pejabat harus minimal memiliki pendidikan S2 pada saat itu. Dan sampai ke tingkat lebih lagi. Mungkin itu persiapan juga karena ketika kita memulai dulu, salah satu faktor adalah SDM kita. Terkait mental pejabat. Bahwasanya gini, artinya kita ini sebenarnya walaupun kita tidak bahas momen-momen tahun ini dan tahun ke depan itu sudah momen politik, tapi kita memposisikan diri sebagai bagian dari skenario yang positif untuk kehidupan politik di depan. Bapak hari ini tetap memiliki atau berada dalam lingkaran itu. Apa yang sebenarnya di dalam benak Bapak? Mental pejabat yang harus seperti apa yang supaya skenario kita ini jalan terus? Kita kadang-kadang sudah merencanakan hanya kandas hanya gara-gara persoalan yang tidak harus terjadi. Ya, itu kesalahan besar bagi pihak-pihak. Saya tidak ingin menyebut siapa, tapi mungkin untuk kita semua itu pelajaran. Ya. Jadi dulu kenapa kita mendorong itu SDM kita itu harus S2, S3. Yang pertama motivasinya kalau kita jadi provinsi, kita tidak di-drop oleh orang buangan dari induk. Ya. Karena tidak terpakai di induk. Tidak terpakai di induk, dibuang di daerah pemekaran. Saya tidak mau itu terjadi. Oleh sebab itu kita siapkan mereka sekolah. Dan saya sekolahkan itu bukan karena famili saya, tapi karena saya lihat semua ketua-ketua BEM dulu kita jadikan pegawai. Karena kita lihat bahwa dia sudah punya nilai-nilai kepemimpinan yang dia miliki. Tapi saya lihat setelah dia jadi pegawai, dia tidak berkembang. Kita jadikan mereka orang profesional. Jadi saya dulu enak karena mereka punya kemampuan daya serap, konsep. Nah
Nah, satu kelemahan saya mungkin saya tidak siapkan jadi penjilat mereka. Oh ya, ada satu momen ini saya alami karena dulu Sehingga mereka tidak mampu menjilat ke sana ya kemari untuk kemungkinan mendapat itu juga. jabatan. Jadi ternyata penjilat itu harus terdidik juga, Pak. Oh, padahal terdidik, tapi itu hal yang tidak baik ya. Iya. Ini Oke, bercanda-bercanda ini. nggak apa-apa. Itu bukan Betul. bercanda, Pak, tapi kenyataan bagi saya. Artinya dulu di zaman beliau, saya ingat betul. Selama beliau menjadi wali kota, hampir jarang merombak eselon 2 atau pejabat-pejabat. Karena itu yang kami saksikan pada saat itu. Kami di jurnalis ini selalu melihat. Bahkan kenapa kami merasa sangat dihargai oleh beliau. Saya ingat, untuk pertama kali Pak Amirul merombak eselon 2 saat itu. Besoknya atau beberapa hari sebelumnya kami dipanggil dengan 2 teman saya waktu itu. Ya, wartawan masih ada beberapa orang. Kami diminta pendapat, kira-kira siapa ini yang harus saya ganti? Wah, kita kaget karena memang belum pernah terjadi. Pak Wali Kota bertanya kepada kami untuk itu. Kalau saya memang tugas saya dulu hanya diam-diam. Ada 2 teman saya ini nih, yang memang kalau setiap hari berkomunikasi dengan kepala dinas, mereka langsung menyebut ini dan ini. Yang saya ingat itu 2 orang, tanpa saya sebut nama. Setelah itu kami kembali. 2 hari atau 3 hari ke depan, ada pelantikan. Dan seperti yang kami sebutkan, 2 orang itu tuh, yang akhirnya diganti. Tanpa kami bertanya kepada Pak Amirul lagi, kenapa mereka yang diganti? Setelah itu besok kami tanya, Pak, kok seperti apa yang kami sampaikan ya? Hanya 1 kalimat yang disampaikan beliau. Kalian itu wartawan. Penanya saja katanya sudah tajam, apalagi mulutnya. Tapi sebenarnya itu tidak lazim, Pak. Bagi kepala daerah dimanapun hari ini, asal senang saja. Hari ini mau rombak tanpa ada pertimbangan. Dulu juga Bapak kalau memang kami juga tahu, sebenarnya banyak yang tidak sejalan dengan Bapak dalam hal pemikiran. Tapi kok tidak diapa-apakan juga, Pak? Ada alasan secara psikologis mungkin. Iya. Tugas pemimpin kan memperbaiki. Masa yang tidak baik kerusakan. Harusnya kau memperbaiki. Kalau pada eramu dia tidak baik, pada era tertentu dia sadar. Kenapa dulu saya begini? Saya ganggu beliau, saya cemoin beliau, saya tidak diapa-apain. Insya Allah pada titik tertentu dia akan sadar bahwa yang memang dibutuhkan oleh birokrasi itu adalah orang yang mempunyai potensi profesional. Dan salah satu hambatan daripada birokrasi itu, kalau dia menyalahgunakan atau dia menyimpang dari jalur-jalur yang ada. Tapi itu jangan sanksinya hukuman, harus pembinaan. Harus pembinaan. Jangan hukuman. Iya. Karena tugas pemimpin itu intinya memperbaiki. Kalau merusak itu gampang. Dan itu tampaknya hari ini kayak sudah jadi tipe pemimpin, Pak. Kalau tidak ada itu namanya, artinya sangat jarang lah, karena ini kadang-kadang kan secara pribadi juga orang lebih menonjol suka dan tidak sukanya. Tapi mungkin juga memang ada yang harus segera kalau mungkin sudah terlalu mengganggu atau mungkin sistem sisi gitu. Aturan, katakanlah aturannya memang harus sudah waktunya diamputasi. Itu kan itu tidak bisa disalahkan. Tetapi pada intinya jangan karena like dislike kamu masukkan di dalam karena ada sumpah jabatan. Jadi sumpah jabatan itu jangan dipandang enteng. Itu Al-Quran kita junjung itu. Isinya Al-Quran. Ada beberapa pertimbangan atau mungkin cerita yang sempat kami pelajari dari pada saat Bapak dulu. Itu kan kalau teman-teman lain secara terang-terangan ngobrol soal itu. Tapi akhirnya berhenti berkomentar setelah Bapak berkomentar lagi. Saya ingat sekali dalam satu momen, kenapa pejabat ini kok tidak di... Tapi kan Bapak pernah katakan, ingat, dia itu punya anak yang sekolah dan lain-lain. Apa dulu saya lupa, tapi momen itu tuh. Makanya kami diam. Betul juga. Ini kalau kita putuskan berarti putus semua. Kasihan anak-anak itu. Itu mungkin ada pembelajaran dari situ, Pak. Ya, memang ada beberapa pada era saya itu yang harus diberhentikan. Harus dinonjolkan, harus malah diberhentikan dari pegawai negeri.
ketika sudah ditelan staf, aturannya bahwa memang betul bahwa harus dipecat, harus diberhentikan. Tapi ingat bahwa di belakang mereka saya hanya cek anaknya yang ini ada di mana. Oh, dia lagi kuliah di sini. Iya. Anaknya di sini, ada kuliah di sana, Pak. Istrinya pasti tidak tahu, anaknya pasti tidak tahu. Kita berhentikan satu orang ini, berapa dampaknya? Kalau anaknya lagi yang sudah mau selesai, dia stres, dia jadi perampok atau penjahat, berapa efek dominonya yang dia hasilkan. Jadi sebagai pemimpin memang punya pertimbangan yang harus punya jejaring panjang ya. Pertimbangan. Ya. Oke Pak, ini tampaknya ini karena waktu ini sebenarnya masih banyak sebenarnya. Nah, di segmen terakhir ini kan gini Pak, ada yang mengatakan kita kekurangan figur hari ini. Ada juga yang mengatakan begitu. Mungkin Bapak setuju atau tidak. Yang jelas orang itu punya alasan juga mengatakan hal itu. Dan deretan-deretan orang yang mungkin bisa memberikan pendapat tentang itu mungkin salah satunya adalah Pak Amirul. Dan ini kan wacana-wacana seperti pembentukan Kepulauan Buton. Masyarakat masih sangat berharap itu Pak. Dan juga Bapak disebut-sebut seandainya nanti masih ada kemungkinan atau keinginan, apakah Bapak masih bisa mewujudkan keinginan masyarakat untuk menjadi orang nomor 1 di ataukah mungkin Bapak punya rekomendasi sosok seperti apa yang harus bisa, karena tidak bisa diganti Pak, sosok Bapak tidak bisa diganti. Kader Buton itu banyak. Ya. Satu yang mungkin harus menjadi pegangan kita, ya saya kira kita punya filosofi falsafah yang ditinggalkan oleh orang-orang tua kita. Satunya itu kita mau angkat taka itu kan. Kenapa kita mau porambi-rambi taka? Ya kan? Bukan puangkang taka. Bukan puangkang taka. Setiap orang itu punya kelemahan, punya kekurangan. Tapi kalau dia kurang, kalau kau punya kelebihan kamu isi. Tapi bukan harus kamu salahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak mungkin dalam satu momen era itu bisa kita selesaikan semua. Ya, sekarang kita merdeka sebagai bangsa ini sudah 77 tahun. Reformasi sudah 20 tahun lebih. Saya selesai wali kota, insya Allah ini tahun ini genap 10 tahun. Iya kan? Ya. Kalau 10 tahun, saya jadi wali kota dulu 10 tahun, 20 tahun. Anak-anak yang umur 5 tahun, pada waktu saya awal jadi wali kota mungkin tidak tahu saya. Waktu saya akhir, sekarang sudah di umur berapa? Ya kan? Nah, kita harus yakin bahwa tugas kita, bagaimana generasi Buton ini, yang harus kita ingat, bahwa satu Kepulauan Buton ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh sebab itu, ya, angka taka. Kalau dia kurang, kita ini. Jadi, jangan pakai, kalau saya dulu, kalau orang-orang yang terlalu banyak puji-puji saya tidak pakai. Karena saya pikir pasti ada maunya ini. Iya. Kalau dia puji berlebihan, pasti ada yang dia rusakkan. Saya dulu banyak puji Bapak, tapi saya tidak banyak maunya, Pak. Ya, satu juga pada kesempatan dulu beliau memang layaklah, kalau layak dipuji lah, karena memang kenyataannya terjadi kan seperti itu. Di antara banyak teman-teman, saya termasuk yang mengikuti beliau dari. Saya ingat betul begitu Bapak dilantik pertama dulu dengan Pak Ibrahim Marcella pada saat itu. Besoknya kita sudah di pasar sentral lagi, Pak. Tapi ternyata itu di kemarin-kemarinnya sudah, saya ingat kita diajak besok itu hadir, tapi tidak ada gejolak. Loh, kenapa?
kita sudah siapkan tempat untuk mereka. Oke, konsep-konsep seperti ini mungkin harus disadur oleh generasi-generasi hari ini, bahwa memutuskan sesuatu setelah ada solusi yang disiapkan juga. Ya harus. Oke, mungkin di segmen ini di bagian akhir sebenarnya kita pengen ngobrol panjang ini, karena masih banyak hal-hal yang mungkin sensitif, tapi mungkin ada momen yang lain ya di Koja Inspiratif berikutnya. Yang terakhir mungkin momennya, apa yang Bapak inginkan untuk anak-anak Bapak ke depan di Bau-Bau ini? Karena seperti yang Bapak sampaikan, ketika hari ini generasi yang awalnya dulu ketika Bapak memimpin, mereka sudah ada, terus hari ini mereka rusak gara-gara mentalnya tidak matang, kita juga turut berdosa, Pak. Apa yang harus ditanamkan ke mereka hari ini? Jadi pertama, saya kira yang pertama itu dari pemimpin. Ya. Jauhkan sifat dendam. Ya. Ya. Saya manusia biasa, tahu kekurangan, ya kan. Tapi insya Allah sampai hari ini belum ada orang yang saya dendam, ya kan. Yang kedua, kita lihat bahwa habis waktu generasi muda kita ini terjebak dalam momentum yang tidak produktif. Ini tantangan bagi orang-orang tua. Ya. Saya kira perlu selalu, warung kopi silakan, tapi jadikan warung-warung kopi itu ruang diskusi yang positif, ya, untuk memikirkan masa depan dan menajamkan langkah apa yang harus disiapkan untuk menjemput hari esok, karena tantangannya itu jauh lebih besar. Tapi yakin negeri ini, katanya beberapa tokoh kita, bahwa itu termasuk Pak Dr. Munafi, ini daerah Khalifatul Khamis, ya kan? Iya, iya. Masih ada sisa doa-doa orang tua. Iya. Yakinlah itu bagi generasi kita, bahwa kalau kau niat baik, tapi untuk mencapai suatu daerah karir puncak, tidak lepas daripada ujian. Iya. Ketika ujian datang, jangan kamu mundur, kau tetap maju, karena itu cobaan untuk kau lebih matang. Ukuran keberhasilan itu adalah seberapa besar kita mampu menuntaskan masalah tujuan. Dan itu tampaknya memang saya sepakat, dan kita sepakat semua. Jangan pernah percaya orang yang berhasil, dia tidak pernah berbuat apa-apa. Itu artinya berhasil jadi penjilat tadi kayaknya, salah satunya. Baik, terima kasih Pak Amirul. Alhamdulillah hari ini kita mendapat satu penyegaran baru. Kita akan tunggu nanti apa yang beliau sampaikan tadi, apakah bisa terwujud di masa yang akan datang, tergantung bagaimana kita menerjemahkan. Karena apa yang disampaikan beliau tadi benar-benar ternyata tampaknya masuk dalam skenario keberhasilan daerah ke depan. Mungkin di hari ini masih ada yang belum beliau sampaikan, tapi sudah ada dalam skenario. Sekali lagi akan menjadi catatan. Semoga di daerah ini nanti akan lahir kembali pemimpin-pemimpin seperti yang diharapkan oleh beliau. Karena kalau seperti yang diharapkan beliau tadi, tampaknya tidak akan ada kasakusuk dalam pemerintahan ataupun dalam kehidupan berdemokrasi juga mungkin. Masih ada yang mungkin dia sampaikan atau cukup, Pak? Ya, saya kira percayalah bahwa negeri ini menjanjikan untuk masa depan dari generasi-generasi Buton untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Baik, karena bersama itu lebih baik. Bersama lebih baik ya. Oke, bersama lebih baik, dan masyarakat Bapak akrab dengan kalimat itu. Mudah-mudahan di momen-momen koin berikutnya kita akan bertemu dengan sosok-sosok seperti beliau, dan sekali lagi program koin ini akan menghadirkan sosok-sosok yang terpilih. Walaupun banyak yang mengajukan, tapi akan ada yang terpilih karena apa yang disampaikan itu benar-benar menyentuh, benar-benar ada di hati masyarakat, sehingga mereka mampu juga menerjemahkan apa yang disampaikan. Terima kasih untuk momen koin hari ini, Pak Amirul. Mudah-mudahan tetap sehat dan bisa terus menginspirasi kita. Saya Bardin dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.